Sapa Indonesia Pagi, Mbak Hadir Saudara, kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Indonesia dan banyak negara di dunia terombang-ambing menanggung akibat perang Iran-Israel. Padahal perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok belum ada jalan keluar. Pelemahan ekspor, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta lonjakan harga komoditas global adalah bukti langsung betapa perang menebar resiko di berbagai aspek, terutama kemanusiaan. Kenapa minyak langsung melambung saat Iran perang? Kita ke data selanjutnya. Oke, ini adalah grafik harga minyak mentah dunia dalam satu pekan. Lihat kan harganya ini merangkak naik sejak Iran dan Israel perang. Tanggal 10 Juni 2025 harga minyak jenis Brent ini berada di 66,60 dolar Amerika Serikat per barrel. Kemudian selama satu pekan atau tepatnya pada tanggal 17 Juni 2025 harganya langsung naik melonjak menjadi 76,45 dolar Amerika Serikat per barrel. Kenapa Iran sangat penting dalam peta minyak mentah dunia? Ini berkali-kali Kompas Bisnis ulas. Negara ini saudara memproduksi sekitar 3,3 juta barrel per hari minyak dan produk lain dari ladang-ladang mereka. Bahkan sebagian besar, tepatnya 2,2 juta barrel produk migas Iran diekspor setiap hari. Produksi Iran menyumbang hampir 20% dari sekitar 19 juta barrel minyak, kondensat, dan bahan bakar yang dikirim ke pasar internasional melalui Selat Hormuz. Kita ke data berikutnya. Mengapa harga minyak juga penting bagi Indonesia? Ada beda-beda ya jenis minyak. Brent itu adalah jenis minyak yang banyak dipakai di dunia karena dianggap lebih rendah cawe-cawe spekulannya. Indonesia saudara juga punya hitungan dan penetapan harga minyak sendiri bernama Indonesia Crude Price atau ICP. Nah harganya itu ditetapkan oleh Kementerian SDM. Dalam APBN ICP itu ditetapkan harganya 82 dolar per barrel. Tahun lalu rata-rata harga ICP itu adalah 70 dolar Amerika Serikat per barrel. Sepanjang Mei lalu saudara, harga ICP ada di 62 dolar Amerika Serikat per barrel. Tetapi saudara, ICP ini itu terakhir Mei tidak jauh berbeda dengan harga minyak dunia yang memang sedang tertekan. Kita ke data selanjutnya. Oke, jadi gimana nih dengan Indonesia? Jadi saudara, setiap kenaikan harga ICP 1 dolar Amerika Serikat, maka belanja negara itu ikut naik juga. Naiknya adalah 10,1 triliun rupiah. Tetapi karena Indonesia juga menghasilkan minyak, maka pendapatan negara itu juga bisa ikut naik. Jadi 3,2 triliun rupiah. Nah, pecah perang Israel-Iran saudara, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani akan berdampak langsung bagi perekonomian Indonesia. Namun ini adalah sesuatu yang memunculkan selalu adanya suatu event atau kejadian yang bisa langsung mempengaruhi secara sangat signifikan terhadap kondisi perekonomian, baik melalui harga komoditas maupun dari sisi nilai tukar, suku bunga, dan capital flow. Inilah yang sedang akan terus kita hadapi, menghadapi geopolitik yang makin meruncing. Kombinasi dari dua belah hal ini, yaitu ketidakpastian dari sisi perdagangan global yang belum tercapai kepastiannya, ditambah dengan berbagai kebijakan-kebijakan makro, terutama di bidang fiskal negara-negara maju, dan kemudian ditambah dengan kondisi geopolitik dan security yang sangat negatif, menegang dan bahkan sudah pecah perang yang menimbulkan kemudian ketidakpastian komoditas, supply chains. Ini semuanya menghasilkan dua risiko yang immediate. Risiko pertama adalah ketidakpastian harga cenderung naik, seperti harga minyak yang naik. Namun di sisi lain, dari sisi perekonomian global akan cenderung melemah. Jadi kombinasi kenaikan harga-harga karena disrupsi geopolitik dan security
Itu menyebabkan tekanan harga berarti inflasi naik, namun dikombinasikan dengan ketidakpastian yang menyebabkan ekonomi global melemah. Itu kombinasi yang harus kita waspadai karena tidak baik. Nah, itu tadi kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara itu, Pertamina bilang sampai saat ini, saudara, pasokan minyak masih aman meski perang Iran-Israel makin berdampak pada dunia. Skema reroute atau pengambilan jalur alternatif akan ditempuh jika perang berisiko pada rantai pasok. Pertamina sendiri sudah melakukan monitoring dan kami meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan kapal-kapal tanker kami, khususnya yang memasok minyak mentah dari Timur Tengah dan sekitarnya ke wilayah Indonesia. Melalui Pertamina International Shipping, kami juga sudah mengecek dan sudah memastikan bahwa seluruh kapal yang melewati rute internasional saat ini dalam kondisinya aman, sehingga pasokan masih berjalan dengan normal. Pertamina juga sudah memitigasi dan merencanakan sejumlah rute alternatif jika memang nanti eskalasinya akan meningkat. Pertamina sendiri memiliki sumber minyak mentah baik dari dalam negeri maupun juga dari beberapa daerah di luar negeri yang tidak tergantung dari hanya satu sumber saja. Jadi Pertamina memiliki banyak variasi atau alternatif sumber jika memang terkendala di satu titik. Pertamina memastikan bahwa pasokan sampai saat ini berjalan dengan aman, berjalan dengan normal sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Pertempuran Iran dan Israel pecah, waspada harga minyak mentah dunia naik turun. Apa yang akan ditempuh pemerintah jika minyak naik, menanggung kenaikan subsidi atau menaikkan harga BBM subsidi? Setelah ini akan diulas di Kompas Bisnis. Masih di Kompas Bisnis, saudara. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang perang pasti menjatuhkan risiko ekonomi bagi Indonesia. Kerugian apa yang mungkin dirasakan masyarakat Indonesia? Apakah harga BBM berisiko naik? Kompas Bisnis akan tanya ke Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi, Mas Joshua. Selamat pagi, Okta. Oke, Mas Joshua, jadi gimana prediksi harga minyak sepanjang perang terjadi, level berapa yang benar-benar beresiko bagi ekonomi Indonesia? Kami sempat membaca bahwa ada yang memprediksi harga minyak ini bisa sampai 130 dolar Amerika Serikat per barrel. Ya, memang kalau kita lihat memang perang Israel-Iran ini kan telah mendorong lonjakan harga minyak mentah dunia ya. Dengan skenario tadi tergantung memang ini kami pikir akan bergantung lagi kepada keterlibatan dari pihak Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat terlibat secara langsung dalam serangan militer terhadap fasilitas nuklirnya Iran, tentu harga minyak ini bisa melonjak drastis di atas 100 dolar per barel dengan sangat cepat. Dan bahkan tadi melampaui 130 dolar per barel. Jika Iran, dan juga ini juga dengan kondisi di mana Iran tadi menutup Selat Hormuz ya. Namun kalau misalkan AS berhasil menekan diplomasi damai tanpa adanya intervensi militer langsung, kami pikir bahwa harga minyak mestinya bisa relatif bisa lebih terkendali di bawah 100 dolar per barel. Syukur-syukur bisa di bawah, kembali lagi di bawah 70 dolar per barel. Sehingga harapannya kalau kita melihat lagi ambang batas kritis bagi yang berisiko bagi ekonomi Indonesia itu kan kalau kita mengacu kepada asumsi APBN 2005 yakni di ICP sekitar 82 per barel. Jadi artinya kalau kondisinya harga minyak mentah khususnya Brent di atas 82 dolar per barel ini bisa mengganggu ataupun apakah bisa mendorong tadi tambahan defisit fiskal yang cukup signifikan ya. Namun kalau tadi kita mengasumsikan tadi skenario-nya bahwa tidak ada keterlibatan Amerika Serikat dan bisa melakukan diplomasi yang baik, tentunya harapannya ini tidak sampai mengganggu kondisi fiskal Indonesia. Oke, kuncinya adalah tadi ya masih berpatokan pada ICP, batasnya adalah 82, artinya kalau di atas itu harus waspada nih pemerintah. Oke, Mas Joshua, Indonesia adalah net importir minyak. Gimana dengan kurs rupiah dan korelasinya kalau harga minyaknya naik? Ya, tentunya kalau kita bicara net oil importer, Indonesia sudah keluar dari OPEC itu sekitar 2004 ya, sehingga tentunya Indonesia akan mengalami tekanan depresiasi rupiah apabila tadi kalau ada kenaikan harga minyak mentah dunia, karena tentunya
dari sisi nilai impor khususnya untuk migas ini akan cenderung meningkat ya. Namun kalau kita melihat dari sisi dampaknya yang saat ini, kalau kita lihat dalam kurang lebih sepekan terakhir ini, relatif rupiah masih tetap terkendali ya. Kalau kita lihat penutupan di hari kemarin itu kan masih di range 16.280-an gitu ya. Artinya masih relatif terkendali. Dan sekalipun memang tentunya masih ada apa namanya ekspektasi ataupun masih ada ekspektasi pasar juga menantikan hasil rapat RDG di bulan ini tentunya. Tapi saya melihat bahwa dan juga ada beberapa sentimen lain terkait dengan data-data ekonomi Tiongkok yang cukup positif. Namun kembali lagi dampaknya kurang lebih sekalipun memang ada lonjakan harga minyak mentah dunia dan dengan status bahwa Indonesia adalah net oil importer, tapi kalau kita melihat dampaknya kepada rupiah ini relatif tetap terkendali. Dan di samping itu juga memang kita lihat juga sebelumnya bahwa Bank Indonesia sudah menerapkan ataupun pemerintah sudah menerapkan kewajiban DHE ya SDA satu tahun ya selama 12 bulan selama sebanyak 100%, sehingga ini pun juga memberikan dampak positif juga untuk menahan pelemahan rupiah lebih lanjut, dan juga tentunya langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan oleh triple intervention yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini pun juga diharapkan akan tetap bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka pendek ini. Oke, kalau dilihat gini Mas Joshua, berarti artinya penegasan, artinya belum ada respon yang spesifik dari pasar begitu, karena kalau kita lihat kan kalau pasar melihat harga minyaknya aja dalam satu pekan ini udah melonjaknya lumayan nih dari 60-an jadi ke 70-an gitu. Iya, karena kalau kami melihat ekspektasi pasar dan juga ekspektasi kami terkait dengan, karena kan kita bicara fundamental rupiah ini kan kita bicara juga proyeksi dari current account deficit. Karena tadi kaitannya kepada net oil importer. Dengan kondisi di mana tadi sekalipun memang ada tekanan juga dari sisi ekspornya, namun kami tetap melihat bahwa defisit transaksi berjalan tahun ini masih akan tetap di bawah 1% terhadap PDB. Sehingga ini pun juga sebenarnya masih relatif di bawah normalnya sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu rata-rata defisit transaksi berjalan Indonesia itu sekitar 2,5% hingga 3,5%. Sehingga ini pun juga sebenarnya kalau tadi tidak ada sentimen lanjutan lagi dari perang dagang, mestinya dan juga tidak memburuk ya kondisi dari Israel Iran, rupiah pun juga mestinya akan relatif tetap bisa terkendali di dalam rentang-rentang saat ini di 16.200 hingga 16.300. Oke, Mas Joshua, ada hitungan setiap kenaikan $1 ICP itu artinya beban APBN naik 10 triliun. Tapi penerimaan negara kan juga ikut naik gitu 3 triliun karena tadi Indonesia juga memproduksi minyak. Berapa defisit fiskalnya jika Brent itu di atas $82? Iya, kalau kita bicara tadi dampaknya tadi bahwa $1 kenaikan dari ICP ini akan bisa berdampak tadi kenaikan belanja ya 3,2 triliun, dan di saat bersamaan pun mohon maaf kenaikan belanja 10,1 triliun ya, namun di sisi lainnya pun juga penerimaan pun juga akan naik 3,2 triliun. Jadi kurang lebih net-netnya sebenarnya defisit 6,9 triliun. Ya, jadi kalau tadi kita asumsikan dari asumsinya ada kenaikan $3 per barel ya, naiknya let's say hingga $90 per barel, berarti ada gap sekitar 8 $8 per barel, artinya 8 dikali hampir 7 triliun, berarti ada tambahan 56 triliun ya defisit apabila harga ICP-nya ini naik hingga $90 per barel ya. Jadi tentunya ini menjadi kembali lagi ini tentunya akan menjadi salah satu dampak negatifnya karena sensitivitas dari APBN 2025 ini kita melihat bahwa kecenderungannya memang kalau kenaikan harga ICP ini akan berdampak lebih banyak kepada peningkatan ataupun pelebaran defisit lebih banyak ya, karena tadi kita sudah lihat bahwa belanja pemerintah akan langsung melonjak hingga 10,1 triliun meskipun tadi ada kenaikan penerimaan juga sekitar 3,2 triliun. Oke, ada gap di situ, tapi kalau kita lihat kan berarti belanja pemerintah tetap makin bengkak juga nih kalau misalnya kita bicara soal subsidi bengkak. Nah, jadi yang mana yang kira-kira akan ditempuh oleh pemerintah? Subsidi bengkak saat fiskal tidak istimewa atau menaikkan harga BBM subsidi demi APBN ketika saat ini kalau kita lihat kondisi masyarakat ya lagi nggak baik-baik aja gitu? Iya, tentu ini menjadi pilihan yang tidak mudah buat pemerintah ya, karena tentunya selain ada permasalahan subsidi BBM ini pun juga tentunya pemerintah
cukup apa namanya masih berfokus juga kepada MBG dan juga beberapa program prioritas lainnya. Ya tentunya ini menjadi salah satu harus menjadi pertimbangan dari pemerintah ya skala prioritasnya mana dulu gitu ya. Tentunya kami tetap melihat bahwa subsidi BBM ini menjadi salah satu apa namanya obat untuk tadi ya dalam jangka pendek ini memang akan bisa menahan ataupun menjaga daya beli masyarakat ya, tapi tentunya tidak bisa selamanya karena kita perlu melihat juga ya keberlangsungan ataupun keberlanjutan dari perang Israel-Iran ini sampai sejauh mana ya. Kalaupun berlangsungnya pendek ya mungkin kita bisa bertahan menambah tambahan subsidi BBM, tapi kalau seandainya berlangsung cukup panjang, saya pikir pemerintah pun juga tidak bisa selamanya mengandalkan ataupun menambah subsidi BBM terus-terusan gitu ya. Tentunya pemerintah harus mengambil langkah pahit yaitu dengan menaikkan harga BBM ya secara bertahap dan mungkin diprioritaskan dulu misalkan harga BBM non bersubsidi ataupun dan tentunya tadi memberikan apa namanya subsidi yang terarah ataupun terukur kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah tentunya. Dan tentunya saya pikir ini yang oleh sebab itu makanya kita melihat bahwa dampaknya ini memang cukup berat sehingga memang pemerintah perlu menetapkan lagi skala prioritas dalam hal belanja fiskalnya. Artinya seberapa jauh Mas Joshua nantinya ini akan mempengaruhi masyarakat kalau misalnya tadi yang ditempuh ya pemerintah nggak bisa sepanjang waktu selamanya ngasih subsidi BBM sebesar itu, tapi di satu sisi masyarakat juga akan terbebani karena kan tentu harga BBM naik, yang lainnya juga ikut naik terhadap inflasi, gimana nih Mas Joshua? Iya, oleh sebab itu makanya kalau kita bicara, nah ini juga dua sisi mata uang ya, artinya dua sisi apa di satu sisi pada saat memang pemerintah menambah subsidi BBM-nya, memang belanja pemerintah daya beli masyarakat tetap terjaga ya, dan tapi tadi fiskal pemerintah pun juga akan lebih sulit karena artinya spending pemerintah, belanja pemerintah untuk belanja-belanja yang lainnya ini akan lebih terbatas ya, artinya untuk MBG ataupun untuk program-program prioritas lainnya pun juga akan tetap akan cenderung akan lebih berkurang ya, karena tentunya pemerintah pada dasarnya akan menjaga fiscal rule, yakni disiplin fiskalnya akan tetap dijaga untuk di bawah 3% terhadap PDB, sehingga oleh sebab itu ruang fiskal tetap terbatas. Dan di sisi lainnya kalau pemerintah menaikkan harga BBM tentunya ini akan ada konsekuensi pada inflasi. Namun tentunya kita perlu melihat lagi bahwa yang menjadi prioritas kembali lagi adalah bagaimana optimalisasi belanja pemerintah. Ya, artinya pemerintah kembali lagi perlu menitik beratkan kepada belanja-belanja yang memang tadi langsung bisa mendorong belanja masyarakat, bisa menjaga agar tidak terjadi peningkatan kemiskinan, tidak terjadi pengangguran, sehingga harapannya itu bisa menjadi salah satu kata kunci untuk bisa bertahan di tengah gejolak geopolitik dan juga perang dagang global saat ini. Oke, ada utak-atik prioritas program yang harus dilihat lagi. Ini program yang mana Mas Joshua? MBG kah karena sudah jalan, Danantara juga udah jalan, Kopdes juga udah. Apakah melangkah mundur 3 program ini atau seperti apa? Ya, saya pikir memang kembali lagi selama pemerintah masih menetapkan fiskal disiplin 3% terhadap PDB, sehingga tentunya ada belanja-belanja yang harus di quote and quote harus mungkin di pending ataupun misalkan harus ditunda ke tahun depan misalkan, ataupun tadi misalkan yang mungkin 100% penyerapannya mungkin bisa dikurangin ya misalkan menjadi 70% atau 80% dari target awalnya gitu, sehingga tadi ada ruang yang bisa diberikan kepada subsidi energi khususnya BBM, sehingga tadi biar semuanya bisa terpenuhi, artinya ya program prioritas pemerintah tetap terlaksana, namun juga tidak melupakan juga ya kondisi daya beli kelas menengah kita ataupun khususnya masyarakat pada umumnya yang tentunya akan terpengaruh sangat dalam apabila kalau pemerintah ini sampai dengan menaikkan harga BBM, karena ini dampaknya akan cukup panjang ya. Kalau kita bicara pada saat pemerintah menaikkan harga BBM, tentu nanti harga komoditas, harga pangan semuanya meningkat, sehingga ini akan bisa memperburuk juga kondisi daya beli masyarakat, sehingga ini tentunya harus dipertimbangkan oleh pemerintah secara masak-masak.
Oke, kalau ngomong soal pembiayaan, artinya APBN di 2025 ini mampu atau cukup tahan nggak Mas Joshua menghadapi gejolak saat ini kalau itu tadi semua program prioritas juga ikut berjalan? Ya, kembali lagi dalam kondisi baseline harga ICP di kisaran $80 per barel, ini memang APBN masih relatif memiliki ketahanan cukup baik ya terhadap guncangan fiskal yang moderat ya. Namun jika ICP ini bertahan di level cukup tinggi, misalkan di atas $90 per barel secara berkelanjutan, tentu ini ketahanan dari APBN ini akan bisa sangat diuji ya. Mengingat tadi defisit fiskalnya bisa berpotensi untuk meningkat ya mendekati 3%, dan juga tentunya dengan struktur fiskal yang cukup ketat ini, ruang fiskal yang terbatas tadi, APBN ini akan bisa menghadapi tantangan yang cukup serius ya, karena jika lonjakan minyak mentah ini berlangsung cukup lama tanpa adanya penyesuaian subsidi, tentunya kembali lagi pemerintah akan cukup sulit untuk bisa menjaga ataupun mempertahankan program-program pemerintah secara sesuai dengan target awalnya ya, sehingga memang tentunya perlu ada rekalibrasi ulang lagi dari pemerintah agar tadi prioritas-prioritas jangka pendek yang immediate saat ini juga harus dipertimbangkan juga, khususnya dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Baik lagi kita harus milih juga nih pemerintah soal prioritas mana karena jangan sampai ini membebankan masyarakat lagi. Oke, Mas Joshua kembali ke tentang Iran. Kenapa sih sebetulnya negara ini sangat strategis di peta perminyakan dunia? Apakah ada alternatif lain sebetulnya? Seperti kalau tadi kita ingat Pertamina bilang sebetulnya kita punya alternatif nih sumber-sumber minyaknya tidak hanya dari Iran itu. Iya, seperti kita ketahui bersama bahwa Iran ini memang negara strategis ya dalam peta perminyakan global karena letaknya memang di sekitar Teluk Persia dan juga Selat Hormuz. Dan ini merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 20% dari total ekspor minyak dunia. Dan ancaman Iran ini untuk menutup Selat Hormuz ini menjadi risiko utama global karena memang akan memotong alur distribusi jalur minyak internasional. Meskipun memang secara historis ancaman ini memang dianggap kurang kredibel ya, karena juga akan memutus ekspor minyak Iran juga sendirinya ya. Dan kalau sebagai alternatif memang bagi dunia ataupun bagi Indonesia dalam menghadapi gangguan pasokan dari Iran ini, tentunya adalah peningkatan produksi minyak dari negara-negara produsen utama lainnya seperti Arab Saudi, Amerika Serikat, dan juga Rusia ya yang terus memasok pasar global. Dan meskipun demikian memang tentunya substitusi produksi minyak ini membutuhkan waktu implementasi dan juga kapasitas tambahan untuk juga terbatas ya dalam jangka pendek hingga menengah. Dan ini juga saya pikir berkaitan juga dengan proses negosiasi dagang bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Jadi artinya untuk mengimpor, mengalokasikan sebagian impor dari Timur Tengah, tentunya kita juga perlu mempertimbangkan impor migas dari Amerika Serikat ya, sehingga ini pun juga di satu sisi tadi bisa menjaga supply ataupun pasokan minyak mentah buat Indonesia, dan di saat bersamaan pun juga sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, artinya negosiasi dengan AS pun juga bisa kita permudah gitu ya, sehingga harapannya dua masalah global ini bisa kita tangani dengan bersamaan. Mas Joshua, terakhir mungkin itu akan berdampak pada hitung-hitungan pemerintah nggak kalau misalnya itu tadi misalnya kita mengimpor dari Iran terus kemudian ke negara lain begitu misalnya, karena itu tadi mencari corong-corong atau sumber-sumber untuk impor minyak. Ya tentunya perlu ada hitung-hitungan baru lagi terkait dengan logistik cost-nya, lalu juga dengan dengan tadi ya butuh waktu juga untuk implementasinya, dan juga kapasitas tambahannya pun juga mungkin terbatas ya, mungkin dari sisi supplier di sananya mungkin harus butuh waktu juga ya, karena mungkin negara-negara lain pun juga udah melakukan pendekatan hal yang sama yang ingin dilakukan juga oleh pemerintah Indonesia seandainya pemerintah juga ingin mencari sumber-sumber supply minyak mentah yang lain selain dari Timur Tengah tentunya. Jadi artinya ini bukan suatu hal yang mudah kondisinya, tapi pendekatan-pendekatan dengan sumber-sumber ataupun dengan produsen-produsen minyak global utama lainnya, saya pikir ini perlu dipertimbangkan untuk mendiversifikasi tadi jalur-jalur distribusi minyak agar tidak bergantung sepenuhnya kepada tadi yang melalui Selat Hormuz, karena ini tentunya akan sangat rawan apabila Iran menutup Selat Hormuz tersebut.
Oke, hitung-hitungannya harus sesegera mungkin karena pemerintah tentu harus menyiapkan langkah antisipatif. Kalau tadi dikatakan harga minyak, ya kita bergantung pada ICP. Kalau udah melebihi dari 82, ini kita harus waspada. Dan tadi harus hitung-hitungan prioritas programnya harus diutamakan oleh pemerintah. Jangan sampai ini justru mengganggu daya beli masyarakat. Dan jangan lupa jaring pengaman untuk bisa supaya masyarakat tidak semakin terbebani dengan adanya dampak Iran-Israel ini. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata Mas Joshua Pardede sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Joshua. Terima kasih.